Jadi luar biasa nih Ibu, udah ada dua orang ya yang bicara tentang bagaimana kita bisa UMKM kita dititipkan nih, kalau mau ke Scotland bisa jualan nih, bisa juga ke Jepang. Nah satu lagi nih yang menarik ya Bu Saida ya, silakan. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Christiana Setain. Saya domisili di Zurich, Swiss. Kebetulan saya sedang ada di sini bersama teman saya, Andy Murphy dari Scotland. Singkat saja, saya bergerak sebagai pejuang wanita dan diaspora Indonesia di Eropa yang sudah hampir 30 tahun saya bermukim di Eropa, memperjuangkan kebaya, bagaimana kebaya itu diakui. Tetapi hari ini saya tidak akan mengulik tentang kebaya, saya hanya ingin memberi sedikit highlight bagi para pengusaha perempuan atau bergerak di bidang UMKM yang belum merambah ke Eropa. Di Swiss itu sudah ada 3 seperti seller gitu ya, bukan online seller tapi seller tetapi dia dari golongan menengah. 2 dari mereka itu sudah pernah menandatangani dengan Kadin kerjasama yang memasok barang-barang kelontong begitu. Tetapi tentang kebaya atau wastra atau kain seperti yang saya pakai hari ini belum ada. Yang patut dipertimbangkan untuk beberapa negara Eropa itu adalah untuk doing bisnis begitu ya, kerjasama. Pajak masuk, bea masuk, dan juga ada istilah pajak menerima begitu. Bagi sebagian pengusaha menengah di Indonesia itu belum pernah mendengar hal tersebut begitu. Tetapi di Eropa saya memberikan contoh Swiss, Jerman, dan Austria itu ada seperti itu. Kemudian pada waktu kita doing just tip itu pun dikenakan pajak menerima seperti itu. Jadi segala kemungkinan hari ini bisa dicapai, tetapi banyak rule secara hukum yang harus ibu-ibu ketahui. Saya rasa di berbagai media sosial bisa diunduh bagaimana ketentuan dalam menggerakkan kerjasama tersebut. Tidak terlepas juga dari pengertian politik, karena kalau sudah masuk atau doing export ke negara tersebut, kita berkenaan dengan kerjasama 2 negara. Hal-hal seperti ini akan sangat berbeda ketika ibu-ibu doing bisnis ke Eropa dibandingkan ke Amerika, kemudian ke Asia juga akan berbeda. Itu sih yang perlu saya kemukakan hari ini sebagai highlight dan sebagai acuan sebelum memasarkan ke Eropa. Untuk wastra Nusantara itu seperti batik sudah ada beberapa, misal di negara-negara besar di Belanda dan juga di Prancis itu dia ada toko Indonesia yang khusus dari perancang di sini. Seperti katakan dia murid begitu ya, wastra ada tokonya di Amsterdam, kemudian di Paris juga ada. Tetapi kualitas, misal kalau batik jangan sampai luntur atau sejenisnya, gampang robek atau begitu bahannya itu dari sutra seperti itu. Jadi banyak hal-hal item yang patut kita kita cermati gitu. Tetapi zaman sekarang di media sosial, dimanapun di YouTube kita bisa mengunduh. Banyak sekali kita saling bertukar informasi, cross culture begitu. Apa yang dibutuhkan di Eropa, di Amerika, sedangkan orang Eropa maunya seperti apa jika kita mau mengekspor ke negara-negara Eropa tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.